إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أوصيكم ونفسي بتقوى الله أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita hadir di tempat yang mulia ini bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersama pula kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 71 ayat 72 Allah menyampaikan, sesungguhnya kami telah menawarkan yakni amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan mampu dalam pelaksanaannya atau berat dalam pelaksanaannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Dalam ayat ini mufassirin menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menawarkan beban, yakni tanggung jawab dan kewajiban dalam bentuk ibadah, muamalah, dan tentunya dalam bentuk memakmurkan seluruh alam, yakni kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka semua enggan untuk memikulnya, menolak tanggung jawab itu karena terasa berat dalam perjalanannya, berat dalam pelaksanaannya. Kemudian manusia memilih untuk memikulnya dengan segala konsekuensinya. Sungguh manusia sangat zalim kepada diri sendiri dan sangat tidak mengetahui kadar tanggung jawab yang dipikulnya. Hadirin sidang Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan amanat kepada kita, yakni kepada manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya inilah yang menjadi ujian berat, ujian besar, ujian bagi kita dalam menghadapi amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak amanat yang Allah berikan untuk kehidupan kita. Ada dua amanat yang sesungguhnya amanat ini amat sangat besar tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yakni amanat tentang di mana Allah memberikan anak dan harta. Maka inilah amanat yang terberat. Maka sesungguhnya manusia hanya Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan amanat dua ini, al-amwal wal aulad, harta dan anak-anak, inilah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Dalam ayat Allah menyampaikan, yakni surat Al-Hadid ayat 20, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'lamu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa bainakum wal amwal wa takathurun fil amwal wal aulad ila akhir ayat. Di awal ayat ini Allah menyampaikan
Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Sampai pada akhir ayat. Penjelasannya di awal ayat ini jamaah sekalian. Sehingga al-amwal al-aulad adalah zina. Apa? Zinatul hayatud dunia. Perhiasan dunia dan permainan, la'ibun walahun, senang gurau. Maka semuanya ini adalah drama jamaah sekalian. Allah berikan kepada kita harta yang kita miliki, ini drama. Sudah Allah persiapkan, sudah Allah tetapkan siapa yang Allah berikan harta, siapa yang Allah berikan al-aulad pun anak. Jadi harta sama anak, ini drama. Kenapa? Karena masing-masing punya posisi, masing-masing sudah ada peran. Ada yang peran diberikan harta dari Allah Subhanahu wa taala, perannya dia sebagai seorang direktur. Dikasih lagi harta yang banyak, perannya dia sebagai seorang bisnismen misalnya. Dikasih lagi harta, perannya dia hanya sebagai seorang tukang sapu jalanan. Atau peran yang lebih baik lagi, walaupun tidak masyhur di kalangan masyarakat, tidak banyak yang tahu di kalangan masyarakat apa marbot, tapi tetap Allah berikan harta baginya. Allah berikan al-amwal, uang, mungkin rumah, mungkin kendaraan, dan pelengkap-pelengkap hidup lainnya, operasional hidupnya Pak, dikasih sama Allah. Tapi perannya, posisinya beda-beda. Mau di atas ataupun di bawah, semua akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita punya, apakah sepenuhnya kita gunakan dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala? Ini amanat. Allah kasih harta bukan berarti Allah tidak ada campur tangan jamaah sekalian. Allah benar-benar ada campur tangan dalam kepemilikan yang kita miliki di dunia. Contoh awal adalah harta. Ya, misalnya tadi jabatan misalnya, atau mungkin uang yang kita punya, atau mungkin kendaraan yang kita punya, tempat tinggal yang kita punya, apapun itu. Semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka harta yang kita miliki, banyaknya sedikitnya Allah minta pertanggungjawaban. Kalau yang sedikit mungkin hisabnya sedikit Pak. Dia cuma punya mungkin rumah kecil, atau mungkin tidak punya rumah, hanya kontrakan. Dia punya kendaraan mungkin hanya motor, atau dan lain sebagainya, pelengkap dalam perjalanan hidupnya, perjalanan pekerjaannya, perjalanan apapun dalam kehidupannya. Sedikit, sebentar hisabnya, tapi ketika Allah berikan harta yang berlimpah, hisabnya amat banyak, hisabnya amat berat. Kenapa? Banyak yang punya harta banyak tapi tidak digunakan dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, melainkan digunakan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk maksiat yang tidak nampak? Kita merasa itu biasa, padahal ini bentuk maksiat kepada Allah. Kelengkapan hidup kita di mana itu dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rumah, ya, tempat tinggal yang kita idam-idamkan, yang kita banggakan, tetapi di dalamnya tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah, melainkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran oleh yang punya rumah. Di dalamnya tidak pernah berkumpul antara suami dengan istri dan anak-anaknya untuk saling bercinta, yakni saling mencintai, antara ayah dengan ibu, ibu dengan ayah, anak dengan kedua orang tua dengan anak. Tidak adanya mawaddah, yakni sakinah, mawaddah warahmah. Ini bentuk pengabaian kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Rumah harus diisi dengan Al-Quran. Rumah harus dijaga, yang tinggal di dalamnya harus penuh dengan ketaatan kepada Allah, bukan berarti bermaksiat kepada Allah. Tinggal di dalamnya tapi keluar kata-kata kotor. Antara suami dengan istri keluar kata-kata kotor. Antara suami dengan istri tidak saling percaya, tidak saling mencintai, mengabaikan anaknya, tidak mendidik anaknya, tidak mau membawa anaknya kepada kebaikan, malah kepada keburukan. Dan alhasil kita lihat sampai saat ini Pak, banyak anak sekolah, ya, siswa, yang paling banyak mungkin siswa, mau itu SD, mau itu SMP, SMA, yang tidak ada sopan santunnya, bahkan mohon maaf sekali,
dia punya sifat yang tidak baik, sifat tercela, dia ada sifat ingin mencelakai, dan ini banyak Pak. Kita sudah lihat viral di media sosial, ada seorang anak yang berbuat tidak baik kepada gurunya, sampai gurunya itu terluka, sampai gurunya masuk ke ini, pasti kita sudah tahu semua. Belum lagi seorang anak yang melawan gurunya, ini baru di sekolah Pak. Kenapa bisa demikian? Karena tidak dibentuk di rumahnya, tidak dibuat pondasi dalam rumahnya untuk menghormati kepada manusia lainnya, saling menghormati. Saling menghormati bukan hanya kepada yang tua, tapi seluruh makhluk manusia ataupun lainnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia tidak dipandang dia mau tua, dia mau muda, saling menghormati, saling mengerti, saling memanusiakan manusia antar manusia lainnya. Tidak ada kebencian. Tapi kalau sudah timbul kebencian, siapa yang membuat ini? Lingkungan rumah Pak. Siapa yang tinggal di lingkungan rumah? Ya orang tua, ya saudara-saudaranya. Maka tidak bisa kita menyalahkan guru ketika kalau ada guru yang memberikan sanksi kepada muridnya karena satu dan lain hal, yakni masalah yang dibuat di sekolahnya, lalu kita melimpahkan semuanya kesalahan kepada guru. Orang tua Pak, nggak bisa. 24 jam orang tua yang membersamai anak. Maka ini sebenarnya sudah masuk ke dalam amanat Allah al-aulad. Amanat Allah yakni anak-anak Pak. Allah kasih harta banyak, orang kaya. Apapun yang dia inginkan, mampu dia beli, mampu dia ambil, mampu dia ciptakan, mampu dia hadirkan, apapun. Tapi anak tidak bisa dididik. Maka ini sebagai bentuk ketidakamanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah kasih kaya, kasih jabatan, sukses bisnisnya, tapi tidak sukses di anak, maka anak ini menjadi tanggung jawab yang lebih besar daripada harta. Kalau harta Pak, dihisab selesai, tinggal di dunia hartanya, nggak bisa dibawa ke akhirat. Tapi kalau anak, kita bawa sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Anak kita bawa nanti itu bisa masuk surga atau neraka. Anak jadi tanggung jawab besar buat para orang tua. Maka bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian yang sudah dimiliki punya anak, Allah kasih amanat yang anak yang harapan kita saleh dan salehah, kita jaga Pak. Karena anak adalah amanat yang amat sangat besar dan berat hisabnya nanti di yaumil akhir. Kita bisa menikmati ibadah berjamaah, kita bisa menikmati ibadah sunnah lainnya, kita bisa qiyamul lail, tapi apakah bisa itu diterapkan sama anak-anak kita? Bapak-bapak sekalian, kita, saya pribadi, kita semuanya sudah pandai baca Al-Quran, tapi anak sudah pandai baca Al-Quran atau belum? Maka menciptakan yakni suasana setiap hati manusia, apapun itu, dia mau anak-anak sampai dewasa, semuanya itu terpusat dan punya pondasi di rumah orang tua Pak. Kalau orang tua kita dulu baik sikapnya, perkataannya santun, antar ayah dan ibu, yakni mereka saling mencintai, saling menjaga, saling peduli, akan turun ke anak, dan anak tidak akan mungkin bisa diganggu suasana hatinya, yakni suasana yang merusak hatinya. Kalaupun diganggu, dia akan mudah untuk kembali lagi kepada pondasi yang kuat. Apa? Akhlak yang baik, perilaku yang baik, sifat kejujuran, sifat amanahnya, dia menjaga pribadinya, dia taat sama Allah. Anak yang soleh dan solehah, anak yang betul-betul taat kepada perintah Allah, sudah pasti jamaah sekalian akan taat kepada orang tuanya, akan taat kepada pendidiknya. Tapi kalau anak tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan aturan Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa dipastikan. Maka ada anak yang melawan orang tua itu karena tidak taat sama Allah. Ada anak yang melawan guru karena tidak taat sama Allah, sudah itu saja. Ini kenapa anak kok nakal? Ini kenapa anak nggak bisa dibilangin? Ini kenapa anak kok sering melawan? Kenapa ini anak berdusta, berbohong, mencuri? Karena tidak taat sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anak yang dekat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti Pak, sudah pasti. Lalu bagaimana dengan yang mungkin dia pesantren,
atau hafal Al-Quran? Belum tentu, Pak. Orang masuk pesantren sudah pasti soleh, soleh. Belum tentu, bukan berarti tidak bisa, belum tentu. Kenapa? Karena belum terbentuk di dalam hatinya, belum dibentuk keimanan, belum dibentuk akidah yang kuat. Tapi karena tidak mau masuk pesantren, masuk dunia pendidikan, dia masuk. Mau tidak mau dia menghafal, dia hafal. Tapi tidak dimasukkan ke dalam hatinya. Kenapa? Karena hanya dibentuk di pesantren. Beda dengan ketika dibentuk di rumah. Alokasi amanah. Bahkan sebelum bayi dilahirkan, itu sudah amanah Allah yang ada di dalam perutnya. Belum lahir, Pak. Amanah dijaga. Istrinya harus bersikap baik, istrinya harus berkata baik, istrinya harus mendengarkan yang baik-baik, istrinya harus berkata yang baik-baik. Masih dalam kandungan. Itu sudah amanah. Maka jangan heran ketika ada anak usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, kenapa aktifnya luar biasa, bagus, tetapi kadang aktifnya tidak bisa dikontrol oleh orang tua. Maka banyak anak-anak yang, mohon maaf, yang mungkin dia sering nangis, mungkin dia sering berkata yang tidak baik, bersikap yang tidak baik. Flashback, Pak, lihat ke belakang. Kenapa dulu? Bagaimana dulu? Apa yang dilakukan istri dan aku sebagai ayah dulunya? Kalau ini sudah terjadi, mungkin kita berperilaku buruk, maka depannya tinggal kita rubah. Tetap membuat pondasi utama itu di rumah, nggak bisa keluar, Pak. Al-ummu madrasatul ulil aulad. Mungkin banyak yang lebih paham di sini mengenai bagaimana mendidik anak di rumah. Ibu itu jadi madrasah pertamanya anak. Madrasah pertamanya, mau anak cerdas, ibu. Mau anak pintar, ibu. Tapi untuk akhlak, ayah. Maka kalau ada anak yang melawan, ada anak yang kasar, ada anak yang berkata tidak baik, coba lihat ke ayahnya. Yakni seorang ayahnya harus menyadari itu. Jangan salahkan yang lain. Kita tidak amanah, Pak, sebagai ayah. Kok anak bisa melawan? Berarti ada yang salah dengan kita, bukan orang lain. Nggak ada kaitan dengan orang lain, dengan guru, sahabat, nggak ada. Sahabat itu hanya sebagai ujian saja. Kalau ada yang bilang lingkungan adalah, ya, bagaimana proses perilaku itu karena lingkungan. Betul, Pak. Tapi lingkungan yang paling utama di rumah. Walaupun dia keluar salah jalur, salah arah, dia akan kembali kepada jalan atau arah yang benar. Karena kenapa? Pondasinya kuat, sudah dibentuk dari rumah. Maka ayah yang soleh, ayah yang taat sama perintah Allah, ayah yang rajin dalam beribadah, dan ayah yang mengajak anak dan istrinya untuk taat kepada Allah, maka akan bisa membawa semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 2 amanah ini, baru 2 amanah, Pak, belum yang lainnya. Al-amwal wal aulad. Ketika nanti dihisab di yaumil akhir, kita mampu untuk menjawabnya, kita mampu untuk mempertanggungjawabkannya, kita mampu untuk berhadapan langsung dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah Allah berikan di dunia. Maka mari kita jaga bersama. Harta yang kita punya gunakan betul-betul dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang sudah kita punya, jaga, ajarkan, bina untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa ikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة